Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Shihab, NIM 41822010102, ingin menjawab soal-soal UAS yang sudah diberikan oleh Ibu Sarwati Rahayu. Ya, jawab soal nomor 1 yang memberikan contoh studi kasus yang menceritakan tentang hak kekayaan intelektual, baik mengenai hak kekayaan industri maupun hak kekayaan teknologi informasi yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri. Berubah 3. Jawaban soal nomor 1, ada kasus dari Indonesia. Kasus pertama ada PT Diafield Indonesia dengan Medians atau perusahaan luar negeri. PT Diafield Indonesia berlokasi di Bandung, adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang desain grafis dan desain multimedia. Perusahaan ini menciptakan desain dengan isi dan konteks yang kuat, menciptakan produk-produk yang indah. Nah, karya dari PT Diafield Indonesia ini dinamis dan dapat mengubah-ubah ataupun berubah mengikuti perkembangan zaman. Perusahaan ini memasarkan dan memperdagangkan jasanya secara nasional dan internasional melalui pemasaran langsung maupun media internet agar karya desain grafisnya lebih dikenal dan digunakan secara internasional. Nah, salah satu ada nih soal kasusnya adalah katalog yang diupload di internet oleh PT Diafield Indonesia pada tanggal 13 Juni 2008 mendapat laporan bahwa katalog berisi karya-karya desain grafis digunakan tanpa izin oleh pihak Medians. Lambang The Diafield diubah menjadi lambang Medians hingga katalog tersebut berhasil menarik para pembeli jasa membuat karya desain grafis membeli karya dan jasa Medians. Bahkan Medians berhasil menjual salah satu karya desain grafis dalam katalog tersebut. Contoh kasus nomor 2 ada dari Prayoga dan Brahmana. Prayoga adalah seorang desainer yang sedang berkuliah di Institut Teknologi Bandung, Fakultas Desain Komunikasi Visual, dan menjadi anggota Asosiasi Desain Grafis Indonesia atau ADGI. Prayoga memasarkan karya dan jasa membuat karya desain grafisnya melalui dunia maya. Pada tanggal 29 Agustus 2008, Prayoga mendapat laporan dari ADGI bahwa karya desain grafisnya digunakan seseorang di blog di website WordPress-nya dan diakui sebagai ciptaan dari seseorang warga negara India yang beridentitas Brahmana. Karya desain grafis tersebut didapatkan dengan cara di-download tanpa izin dari Prayoga. Contoh kasus nomor 3 ada dari Setia Ediano Putra dengan Dream Theater Management. Desain grafis di bawah yang dipakai untuk cover album latar belakang dan hiasan webpage Dream Theater sebenarnya adalah desain grafis ciptaan anak Indonesia. Desain grafis tersebut adalah hasil karya seorang anak sekolah di Jogja bernama Dariesta yang diupload di blognya. Doug dan Marco M, yaitu Dream Theater Management, secara tidak sengaja melihat karya tersebut dan memutuskan mendownload dan membuat karya desain grafis tersebut menjadi cover terbaru album Dream Theater. Latar belakang dan hiasan webpage Dream Theater dengan sedikit ubahan dan tambahan gambar semut tanpa izin dari Esta. Pada tanggal 15 Juli 2008, dari Esta mendapat berita melalui email dari Eric Muna alias Petfish yang merupakan official graphic design Dream Theater yang menyatakan bahwa desain grafis Anda telah dipakai untuk cover terbaru album Dream Theater. Lanjut ke studi kasus yang terkenal di luar negeri. Pertama ada kasus dari perusahaan teknologi besar Apple meluncurkan produk baru yang inovatif yaitu iPhone X di Amerika. Namun segera setelah peluncuran, sebuah perusahaan di Cina memproduksi dan menjual ponsel dengan desain yang mirip dengan iPhone X. Apple mengajukan gugatan di pengadilan Cina atas pelanggaran hak kekayaan intelektual dan berhasil memenangkan kasus tersebut. Pengadilan mengeluarkan perintah agar perusahaan Cina menghentikan produksi dan menjual ponsel tersebut dan menghentikan produksi dan penjualan ponsel serta membayar ganti rugi kepada pihak Apple. Studi kasus nomor 2 di kancah internasional adalah atau di luar negeri. Ada perusahaan perangkat lunak terkenal Microsoft Corporation menemukan bahwa
salah satu perusahaan di India, menggunakan salinan bajakan perangkat lunak tanpa izin. Microsoft mengajukan tuntutan hukum dan mengadakan perundingan dengan perusahaan di India. Akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan penyelesaian di luar pengadilan, di mana perusahaan India setuju untuk menghentikan penggunaan perangkat lunak ilegal atau bajakan dan membeli lisensi yang sah dari Microsoft serta membayar ganti ruginya. Studi kasus nomor 3 ada Tesla yang menghadapi masalah pelanggaran hak kekayaan intelektual di luar negeri. Sebuah perusahaan mobil Jerman meniru desain mobil Tesla dan memasarkan dengan merek mereka sendiri. Lalu Tesla mengambil tindakan hukum dan mengajukan gugatan di pengadilan Jerman. Setelah proses hukum yang panjang, pengadilan memutuskan bahwa perusahaan Jerman tersebut melanggar hak kekayaan intelektual Tesla. Perusahaan tersebut diperintahkan untuk menghentikan produksi dan penjualan mobil yang menyalin desain Tesla, serta membayar ganti rugi kepada Tesla. Soal nomor 2, ini dimaksud dengan plagiarisme dan bagaimana cara pencegahannya. Ceritakan minimal 3 kasus plagiarisme di dalam atau luar negeri. Soal nomor 2, plagiarisme adalah tindakan mengambil atau menggunakan karya orang lain, seperti tulisan, ide, atau karya seni, tanpa memberikan pengakuan atau persetujuan kepada pemilik aslinya. Ini termasuk mengklaim karya tersebut sebagai milik sendiri atau tidak memberikan sumber yang tepat saat mengutip atau merujuk karya orang lain. Plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran etika dan hak kekayaan intelektual. Contoh kasus ada namanya Anak Agung Bayu Perwita, walaupun profesor Universitas Katolik Parahyangan, dituding menjiplak dalam artikelnya yang dimuat di Harian Nasional, Jakarta Post. Harian itu menilai tulisan Banyu telah menjiplak sebuah jurnal ilmiah di Australia yang ditulis Carl Jugerer. Rapat Senat Universitas yang berlangsung 6 jam akhirnya memutuskan untuk mencopot seluruh jabatan guru besar bidang hubungan internasional Universitas Parahyangan itu, dan Banyu Perwita memilih untuk mengundurkan diri. Contoh kasus nomor 2 ada Imade Kartawan, pada Desember 2008 itu dosen Institut Seni Indonesia Denpasar. Imade Kartawan dituduh menjiplak tesis Kartawan pada 2003 yang berjudul Keragaman Laras Gong Kebiar di Bali, sama persis dengan laporan penelitian berjudul Keragaman Laras Tuning System Gamelan Gong Kebiar, hasil penelitian Profesor Bandem, Profesor Rai, Andrew Todd, dan Nengah Suardita yang dilakukan pada tahun 1999 dari Universitas Udayana. Contoh kasus ketiga ada Heri Ahmad Sukriya pada Juli 2010. Dosen Institut Pertanian Bogor, Heri Ahmad Sukriya disomasi oleh Jasmal A. Syamsu dari Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Somasi dilayangkan terkait dengan dugaan plagiarisme buku berjudul Sumber dan Ketersediaan Bahan Baku Pangan di Indonesia. Buku tersebut diterbitkan IPB Press dengan penulis Heri Ahmad dan Rantan Krisnan. Menurut sang profesor, terdapat tulisan dan data yang diambil dari artikel. Dan cara pencegahan plagiarisme meliputi mengutip dan merujuk dengan benar, selalu mencantumkan sumber yang tepat saat mengutip atau merujuk karya orang lain, baik dalam tulisan, presentasi, atau karya akademik. Menggunakan alat deteksi plagiarisme. Gunakan perangkat lunak deteksi plagiat seperti Turnitin atau Grammarly untuk memeriksa keaslian dan kesamaan karya tulis Anda dengan sumber-sumber lain yang ada di database mereka. 3. Ada memahami etika penulisan dan hak kekayaan intelektual. Mengajarkan diri sendiri tentang prinsip-prinsip dan etika penulisan yang baik, serta kekayaan intelektual. Pelajari bagaimana memberikan pengakuan yang pantas kepada pemilik asli karya saat Anda menggunakan atau mengutip karya mereka. 4. Ada mengembangkan keterampilan penulisan. Pelajari cara menyampaikan ide-ide dengan cara yang orisinal dan kreatif. Mengembangkan keterampilan penulisan yang kuat akan membantu Anda menghindari kecenderungan untuk mengambil karya orang lain. 5. Ada konsultasi dengan sumber terpercaya.
Jika Anda mengutip atau menggunakan informasi dari sumber lain, pastikan untuk merujuk pada sumber yang dapat dipercaya dan akurat. Mengandalkan sumber yang tidak dapat diverifikasi dapat meningkatkan risiko dari plagiarisme. Soal nomor 3, pengertian dari masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah istilah yang digunakan untuk mengembangkan sebuah masyarakat yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam masyarakat ini, informasi menjadi salah satu sumber daya utama dan komunikasi elektronik menjadi sarana penting dalam mengakses, menyimpan, dan berbagi informasi. Masyarakat informasi ditandai oleh adopsi yang luas terhadap teknologi digital dan koneksivitas yang meningkat yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti komunikasi, pendidikan, bisnis, hiburan, dan lainnya. Ikut ada contoh kasus dari masyarakat informasi. Kasus ini lumayan sangat terkenal di Indonesia pada masanya, yaitu kasus video Ariel Peter Pan dan Luna Maya dan Cut Tari. Video tersebut diunggah di internet oleh seseorang berinisial RJ dan sekarang kasus ini sedang dalam proses. Pada kasus tersebut, modus serang-serangnya ditunjukkan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Penyelesaian kasus ini pun dengan jalur hukum. Pengunggah dan orang yang terkait dalam video tersebut turut diseret pasal-pasal berikut. Ada pasal 29 nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Ada pasal 56 dengan hukuman minimal 6 bulan sampai 12 tahun atau denda minimal 250 juta hingga 6 miliar. Soal nomor 4 ada ceritakan mengenai semua hal tentang diri Anda dengan menggunakan analisis SWOT. Tentang diri saya memiliki kekuatan atau strength berupa saya mampu bekerja sama dalam tim, terus juga dapat melakukan komunikasi dengan baik terhadap tim, dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Weakness yang dimiliki oleh saya sendiri ada mudah terganggu ketika sedang bekerja dan kurangnya memiliki fokus. Lanjut ada opportunity. Saya memiliki kemampuan dalam menguasai berupa software, Word dan Excel dan lain-lain. Treatment ataupun hambatan yang saya miliki adalah kurangnya dalam memanfaatkan waktu atau membagi-bagi waktu. Ya, kegiatan Pengmas kemarin pada tanggal 16 Mei 2023 di SMA Fatailah. Kegiatan ini berupa sosialisasi yang berjudul UI UX Design. Tujuannya untuk menarik minat ataupun bakat dari SMA Fatailah itu sendiri ataupun teman-teman yang mengikuti dari acara sosialisasi ini. Acara ini tujuannya ataupun memiliki tujuan berupa meningkatkan minat murid-murid SMA Fatailah dalam bidang UI UX Design. Acara ini berjalan lancar, banyak partisipan juga melemparkan pertanyaan-pertanyaan dan juga ya ada suasana acara tuh juga berjalan hidup gitu. Ada tanya jawab. Tapi juga tidak sedikit juga ada beberapa kekurangannya, yaitu berupa penyampaiannya kurang keras pun tidak sedikit juga yang berisik, tapi masih bisa kami handle. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.